Ya, coba perhatikan. Saya bacakan aja. Ini karena ini yang terakhir, ya. Pelajaran yang terakhir ya. Saya bacakan bahwa kita akan membahas masalah kewirausahaan pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. Ada yang bisa membaca? Kalau ada yang bisa membaca, tolong bacakan ini makalahnya. Baca di sini. Bahasa Inggris. Bisa? Ya, dah. Saya yang saya bisa ini ya. Yang pertama itu tujuan pembelajarannya. Kenapa kok saya minta Anda praktek ya? Karena tujuan pembelajarannya ini. Yang pertama adalah menghayati bahwa kita itu punya bahan baku makanan banyak, ya kan? Tapi tidak dimanfaatkan juga percuma. Maka kita manfaatkan. Di samping itu pelajaran yang ada makan dan dimakan, makan dan dimakan. Pelajaran yang bisa untuk praktek makanan kan cuman kewirausahaan. Pelajaran matematika tidak ada kurikulum makan, ya kan? Jadi karena mumpung ada ya kita beri kesempatan untuk mengolah makanan gitu, ya. Yang berikutnya adalah supaya Anda itu percaya diri gitu loh. Ya, Anda suatu saat ternyata tidak jadi karyawan, tapi Anda jadi wirausahawan, menjual makanan ternyata bok-bok jadi pengusaha makanan kuliner terbesar. Ya itu. Bisa punya kafe melebihi semesta. Nah kan, semesta modal lebih gede ya maka harganya juga mahal ya. Nah itu. Kemudian bisa mendesain dan membuat produk makanan. Kalau ini kan sebenarnya cuma mengolah makanan sudah jadi. Tapi kan warung Padang itu apa orangnya masak masakan Padang? Tidak, itu biasanya titipan. Sama dengan kalau Anda melihat di Bumayu itu kan banyak kayak roti bakar yang pakai gerobak itu loh. Itu ternyata yang dagang dia, tapi yang punya belum tentu dia loh. Ya itu, mas saya seperti itu. Kemudian bisa mempresentasikan. Nah nanti ya harus bisa mempresentasikan. Ya. Kemudian yang perlu Anda ketahui lagi adalah bahwa di pengolahan makanan kenapa kok harus ada pengawetan? Kenapa harus ada pengawetan? Ya biar awet. Benar. Nah, maksud saya gini, Anda punya apa ya? Roti yang untuk ulang tahun itu loh. Beli kan ada sebetulnya, di MM itu ada ya. Di toko baru juga ada ya. Kenapa kok bisa lama dipajang di sana? Karena ada pengawetnya. Yang penting yang namanya pengawetan makanan ya pengawetnya harus dari atau untuk makanan. Kalau makanan kok diawetkan dengan bahan pengawet mayit ya salah. Ya. Jadi ada kasus dulu itu mie ayam pakai pengawet mayat. Sehingga pernah viral itu. Tapi Anda jangan mempraktekkan itu. Ya. Yang berikutnya adalah bahwa di ya memang di dunia ini mesti ada saja yang hewan yang membuat baik kita, ada juga hewan yang kurang membuat baik kita. Virus itu tetap kita nggak tahu virus itu masuk binatang apa bukan. Tapi yang jelas virus itu rata-rata menyebabkan kita sakit, ya. Tapi bakteri ada yang menyebabkan hal yang baik. Bakteri untuk mengawetkan makanan itu kan baik, ya. Jadi itu. Jadi kita jangan mengatakan, wih jijik mana ada bakteri nih. Ya tergantung bakteri apa dulu. Kalau bakteri untuk tape ya bagus. Bakteri untuk tempe ya bagus, ya kan? Jadi jangan salah kalau bakteri itu ada yang baik, ada yang kurang baik, ya. Nah, berikutnya kalau kita lihat yang namanya pengawet mesti ada dari nabati dan ada dari hewani, ya. Kalau dari nabati ya kaitannya dengan buah, sayur. Kenapa kok buah kadang-kadang kita harus membuat asinan? Supaya Anda ke supermarket coba. Di situ ada nggak
manisan buah pala. Tahu pala? Buah pala itu yang dari Bogor itu. Yang rasanya kayak Anda makan permen dapos itu. Permen fake. Nah, yang kalau dimakan agak segar. Manisan buah mangga ada nggak? Manisan buah salak pun ada loh. Ya kan? Nah, itu kan dibuat manisan agar awet. Ya. Jadi fungsinya itu. Itu dari nabati. Kalau dari hewani ya, kenapa kok sekarang susu itu ada yang dikemaskan, susu sapi dan sebagainya itu kan ada dikemas. Yang pakai plastik ada, yang pakai apa itu? Pakai kaleng ada. Tujuannya itu. Itu namanya hewani. Bentar ya, Mbak. Kemudian kenapa kok kita memilih bisnis makanan? Kalau Anda sekarang walaupun Anda kelas animasi ya, Anda membuat game animasi belum tentu sanggup gitu loh. Karena perlu bakat dan minat. Ya, minat ada tapi bakatnya kurang ya tetap nggak bisa. Ya, Anda jadi bengkel motor, belum tentu Anda bisa. Kenapa? Karena Anda belum tentu minat dan belum tentu bakat. Kalau bakat mungkin bisa. Ya. Kemudian kenapa kok Anda tidak mau jadi bengkel mobil aja? Berat Pak. Mau bengkel itu mobil itu kesel, capek. Nah itu kadang seperti itu. Tapi kalau Anda bisnis makanan, sangat banyak yang kemungkinan bisa tercapai itu loh. Ya. Jadi itu. Jadi Anda harus tahu bahwa ya karena potensi kita anak SMA ya, anak aliyah maksudnya ya. Kecuali aliyah kejuruan beda. Aliyah kejuruan itu kayak SMK. Itu mungkin mereka sudah punya keterampilan lulusannya. Tapi kalau Anda ya boleh jadi pelajaran umum dan agamanya bagus, tapi keterampilannya kurang gitu loh. Wong ngajar komputer aja baru praktek berapa kali, ya kan? Nanti Anda lihat aja di timeline, karena saya tidak bisa ngajar praktek sih. Anda lihat aja di timeline PKTIK, pasti ada pelajaran saya. Anda ingin tahu tentang soal-soal UKK, ya lihat aja di timeline PKWU. Anda harus melihat itu timeline PKWU, dilihat prediksi soal-soal dan kisi-kisi PKWU untuk UKK. Ya, Anda lihat di situ. Karena soalnya nanti diacak, Anda tidak bisa kerjasama. Ya, kecuali Anda melihat apa timeline. Paham ya? Jadi tolong dilihat. Jangan sampai Anda biarkan. Kalau Anda sudah melihat, syukur Anda kasih tulisan siapa dari kelas IPS 1 telah melihat, sehingga kalau nilainya ternyata kok tetap jelek, saya akan menaikkan nilainya. Tadinya nilainya cuma 60, jadi 85 itu. Kenapa? Karena sudah belajar. Orang yang sudah belajar kan tidak salah ketika nilainya jelek, daripada Anda belajar melihat temennya mengisi jawaban, itu kan salah. Tapi kalau Anda sudah belajar kok nilainya tetap jelek, maka saya tetap mendukung apa yang telah Anda lakukan. Jadi itu aja, saya sudah melihat gitu. Nanti saya pasti nilainya tambahin. Nah itu. Ya. Berikutnya yang jelas kalau Anda berbisnis, tolong saya lagi, yang kita jadi patokan adalah modal. Ya. Kalau modal keterampilan, kalau masak saya kira hampir semua orang bisa. Karena sekarang apa sih yang susah ya? Anda melihat YouTube bisa ya? Anda melihat Facebook bisa? Anda melihat IG juga bisa? Atau Instagram? Ya? Anda bisa kan ya? Otomatis kan Anda bisa mempraktekkan itu. Dibanding dengan dulu kan orang ingin bisa masak harus melihat buku masakan. Kalau sekarang nggak perlu. Semuanya sudah ada. Anda mau bisnis apa itu sekarang ini sudah ada apa itu? Ya trik-triknya lah sudah ada. Anda tidak usah khawatir. Jadi kenapa? Saya khawatir kalau Anda kemudian lulus dari MAN. Ingat sekarang itu bekerja yang difotokopi bukan ijazah loh, tapi rapot. Ya, yang difotokopi itu rapot. Saya punya keponakan yang kerja di Turki itu ternyata yang diminta adalah fotokopi rapotnya. Nah, kalau Anda kerja di Mesir, dapat panggilan kerja di Mesir kan harusnya bangga loh. Di Turki kan harusnya bangga loh. Anda kerja di sana, digaji di sana, Anda bisa kuliah di sana kan gitu kan. Lulus sudah
sarjana Timur Tengah, ya kan? Otomatis kan insya Allah bekerja juga mudah kan. Jadi dosen kan gampang juga itu loh. Daripada ada lulusan negara Indonesia belum tentu. Kalau Anda tidak punya apa, ya sebenarnya semuanya juga nasib sih. Tapi kan artinya jauh lebih lebih keren gitu loh, ya kan? Jauh lebih keren. Saya kira itu. Nah, jadi kalau Anda mau berbisnis, ya tolong Anda pertama adalah siapkan modal. Ya. Yang kedua adalah prediksikan keuntungan dan kerugiannya. Ya, sekarang kenapa kok banyak orang yang rugi ketika bisnis dagang? Anda punya warung, tapi ke warungnya bangkrut, kenapa? Bukannya nggak ada yang beli, bukan nggak ada modal. Karena kadangkala barang yang sudah laku, Anda lupa untuk disisihkan uangnya itu loh. Ada barangnya juga susah Pak. Oh gitu non. Ya betul Pak. Kamu punya warung? Pengalaman Pak. Pengalaman. Tapi nggak, menurut saya gini, bisnis warung itu kan yang paling sebetulnya kalau barang nggak ada masalah. Kalau ditukar dalam bentuk barang lain kan bisa. Misalnya minyak goreng, Anda biasanya belinya bentuk A, tapi barangnya nggak ada, diubah menjadi bentuk B kan nggak ada masalah kan. Yang penting jangan sampai uang hasil penjualan Anda manfaatkan untuk kegiatan yang lain gitu loh. Kadang-kala ini uang hasil jerih payah warungan, tapi ternyata Anda gunakan untuk nyangoni bocah itu loh, akhirnya kan hilang. Ya, untuk apalagi misalnya untuk beli makanan itu loh, untuk ya intinya tidak ditabung lah. Ya, sehingga nanti hasilnya uang hasil penjualan kosong dan itu akhirnya mencari barang lagi menjadi tidak bisa. Tuh. Jadi harus prediksikan laba dan ruginya. Ya. Saya kira saya sudah mengajarkan tentang proyeksi laba rugi. Anda lihat aja di PKW, pasti ada. Ya. Nah, kenapa kok saya meminta Anda untuk menjadi seorang pengusaha? Ya karena sekali lagi belum tentu semuanya jadi karyawan. Dan pilihan menjadi wirausahaan itu mau tidak mau harus ketika Anda sudah lulus, apalagi sudah punya keluarga. Ya, ya kan? Kalau sudah keluarga ya otomatis ya Anda mau tidak mau harus berusaha untuk cari nafkah kan. Ketika Anda tidak jadi karyawan, apa kemudian Anda nganggur? Anda tidak mau jadi apa? Jadi seorang yang berusaha untuk cari uang, otomatis kan ingat loh, mencari nafkah buat keluarga itu nilainya jauh lebih besar daripada Anda nyumbang kemana-mana itu loh. Anda menafkahi istri dan anak itu pahalanya jauh lebih besar daripada Anda memberikan sumbangan kemana-mana. Jadi berikan dulu yang terbaik buat anak istri, barulah Anda nyumbang kemana-mana itu loh, intinya gitu, paham ya? Jadi cari nafkah itu wajib. Yang berikutnya adalah mencari penghidupan itu juga kewajiban buat Anda. Anda nganggur tidak bisa makan, dikhawatirkan nanti larinya ke unsur kejahatan. Ya, banyaknya pembegalan, banyaknya pencurian, banyaknya perampokan itu karena orang itu mau mengambil jalan pintas, tidak mau susahnya sendiri. Paham ya? Itu Anda alumni MAN masa ngerampok, jangan sampai seperti itu. Alumni MAN masa membegal ya jangan. Ya. Alumni MAN buktikan bahwa semiskin-miskinnya saya masih bisa cari yang halal gitu. Paham ya? Jangan sampai seperti itu. Naudzubillah min dzalik lah. Itu merusak alma mater Anda, merusak akhlak Anda, juga merusak dunia akhirat Anda. Ya, saya kira demikian. Silakan Anda nanti praktekkan dan sekali lagi hasil praktek minta tolong nanti harus diingatkan kembali di videokan. Ya, terima kasih. Saya akhiri dulu teorinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa? Boleh. Yang penting dipisah. Bumbunya dipisah. Boleh. Aja kiri aja ngomong sambel. Kacap. Aja kiri kiri. Kacap sama keon. Oh, kalau bisa deh.
berani kayaknya nangkut. Terima kasih ya. temen. Makan. Sudah makan ya, teman. Nggak boleh sedih. Mandi. Wis? Terus selesai. Berarti koleh. Mengko si pimen ya Allah. Ngongan kiye ya. Nanti kapot. Saya sambeli kabel. Nang kesel. Apa yang? Wis aja sambil aja. Harus bisa balik aja. Wis. Ya udah. Sabar. Aja kromo kowe. Ora. Iki coba koperkan guys, coba. Tremor anjir. Udah. Nabrak cahaya. Ini udah. Nyotret. Ini. Kalau ngambil sekalian langsung 2 ya. Berapa? Ini udah ya, Ca? Udah ya.